Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, BIS-MUI, Bincang Islami bersama Manajemen UII. Saya Indi Gunanto yang menjadi host di diskusi kali ini, dan saya akan kita bersama membahas bagaimana konsep halal berperan dalam kehidupan masyarakat, di mana peran konsep halal ini sekarang sedang diuji ya, dan banyak polemik di dalamnya. Bersama ini saya ada dua rekan diskusi juga. Yang pertama adalah Bapak Mukhlison, selamat siang Mukhlison, dan Bapak Fuad Hasim. Yang beliau kedua adalah pemerhati, juga sekaligus pemerhati tentang kajian Islami, sekaligus sebagai dosen FPI UII. Nah, untuk pertama saya akan menyampaikan pertanyaan untuk pematik diskusi. Mungkin saya dari yang senior dulu ya, Pak Mukhlison. Monggo Pak Mukhlison, terkait dengan tadi isu-isu yang ada polemik terkait dengan halal tadi itu, bagaimana sih peran pelaku usaha untuk memastikan kehalalan tidak hanya sebatas label, tapi juga mencerminkan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai etika bisnis Islami, seperti kejujuran dan amanah. Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Endi. Sebetulnya dalam Islam, konsep halal itu tidak hanya berkaitan dengan status hukum terhadap suatu makanan atau produk, gitu ya, tapi juga merupakan bagian integral dari suatu sistem nilai dan akhlak Islami. Halal yang sejati tidak cukup ditandai dengan sertifikat atau logo, tetapi juga harus diwujudkan melalui proses bisnis yang dilandasi kejujuran, kemudian amanah, tanggung jawab, dan komitmen terhadap syariah. Maka pelaku usaha itu memiliki posisi strategis dalam menjaga dan menegakkan makna halal secara utuh. Nah, dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik atau thayyib ya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Nah, ayat ini menegaskan bahwa halal itu harus disertai dengan thayyib ya, yaitu baik secara moral, higienis, legal, dan spiritual gitu ya. Artinya suatu yang halal tapi diperoleh dengan cara menipu, curang, atau tidak amanah, sungguhnya tidak sesuai dengan semangat Islam. Pelaku usaha ini wajib menyampaikan informasi yang benar kepada konsumen, baik terkait bahan, kemudian proses produksi maupun cara penggunaan. Tidak boleh menyembunyikan fakta atau memanipulasi. Kemudian juga amanah gitu ya, dalam rantai produksi. Artinya pelaku usaha ini bertanggung jawab penuh ya, untuk memastikan bahwa setiap tahap produksi dari bahan baku hingga distribusi telah memenuhi standar halal dan tidak mencemari produk dengan unsur yang haram atau syubhat. Ya. Nah, kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah prinsip musyarakah dan muraqabah yang mengajarkan bahwa setiap aktivitas bisnis harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya kehalalan yang sejati itu menuntut pelaku usaha tidak sekedar mematuhi regulasi formal, tapi juga harus menghadirkan transparansi kepada publik dan otoritas halal. Jadi juga perlu diingat bahwa dalam bisnis itu halal juga terkait dengan keberkahan, Pak Endi dan Pak Hasim ya. Yang kita cari itu bukan sekedar keuntungan material, tapi bagaimana keuntungan itu juga memberikan keberkahan bagi kita semua. Oleh karena itu, kehalalan yang sejati merupakan refleksi dari kualitas iman pelaku usaha itu sendiri. Sertifikat halal ya hanyalah sarana administratif. Nilai sebenarnya terletak pada akhlak dan integritas yang mendasari seluruh kegiatan bisnis. Jadi hanya dengan komitmen spiritual dan integritas kehalalan dapat membawa keberkahan yang jadi baik bagi pelaku usaha, masyarakat, dan peradaban Islam secara keseluruhan. Demikian Pak Eni. Kemudian saya akan beralih ke Pak Fuad. Tadi ada istilah amanah dan kejujuran ya. Dan kenyataannya memang terjadi banyak pelanggaran. Ada kasus penyimpangan halal, seperti penggunaan bahan haram yang masih diklaim halal. Dan seperti ini, apakah kita sebagai umat muslim itu cukup melakukan boikot atau melakukan advokasi, atau ada solusi yang lebih tepat lainnya? Menurut Pak Fuad bagaimana? Silakan Om. Menyikapi fenomena masih adanya penggunaan bahan haram pada produk sementara tetap dilabeli dengan atau diklaim sebagai produk yang halal,
memang kita membutuhkan atau perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif dengan multidimensi. Pertama, tadi yang disebutkan dengan boikot, menurut saya ini masih diperlukan karena ini akan menunjukkan sikap moral dari umat Islam. Nah, aksi boikot ini kan menjadi bentuk protes yang sifatnya kolektif dan sah saya kira. Nah, namun demikian, boikot tersebut perlu kita dukung dengan atau dibarengi dengan upaya edukasi terhadap masyarakat agar masyarakat itu lebih kritis dalam membaca label, memahami proses bagaimana sertifikasi itu dilakukan, serta bagaimana mengenali kredibilitas lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal. Nah, kemudian kedua tadi juga disebutkan advokasi yang dilakukan oleh lembaga seperti Forum Advokasi Halal Indonesia itu sebenarnya juga memiliki peran yang strategis dalam menuntut akuntabilitas dari pelaku usaha maupun para yang memberi otoritas sertifikasi. Nah, tapi saya kira partisipasi masyarakat dalam ini bisa dari kalangan akademisi, kemudian para tokoh agama dan konsumen itu sendiri juga diperlukan untuk memperkuat desakan terhadap regulasi yang lebih fair dan lebih adil. Dan yang ketiga, menurut kami reformasi, kalau kita bicara tentang tindakan yang lebih sistematis, itu kita perlu juga melakukan reformasi sistem sertifikasi. Nah, kita ini memerlukan upaya reformasi yang mendasar terhadap sistem seperti sertifikasi halal yang saat ini berlaku. Nah, kita harus memastikan ke depan regulasi itu harus memastikan adanya tarif standar yang jelas terhadap proses administrasi pengajuan sertifikasi halal itu, kemudian adanya transparansi dari sebuah proses, kemudian adanya kemudahan para pelaku UKM sehingga mereka tidak merasakan ada hambatan ya untuk mengajukan proses sertifikasi halal karena persoalan biaya yang kadang itu tidak wajar. Dan yang keempat, menurut kami kita juga perlu memperkuat ya peran dari pendidikan dan dakwah. Nah, dalam hal ini lembaga-lembaga sosial ya, seperti Muhammadiyah, ya, Nahdlatul Ulama, itu saya kira juga memiliki peran yang penting ya dalam memainkan peran ya, dalam menanamkan nilai-nilai kesadaran, kejujuran akan pentingnya produk halal bagi masyarakat. Nah, ini bisa dilakukan baik melalui kurikulum yang formal maupun materi-materi dakwah yang dilakukan di ruang publik. Yang terakhir, kita juga perlu menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi. Inovasi digital dapat kita jadikan sebagai alat dukung ya untuk mewujudkan ekosistem halal yang transparan. Misalnya menggunakan aplikasi mobile, kemudian QR code ya atau teknologi blockchain yang memungkinkan bagi para konsumen itu bisa melacak bagaimana proses sertifikasi itu dilakukan, serta mereka juga bisa langsung mengetahui setiap produk status halal tidaknya melalui aplikasi yang ada di alat komunikasi mereka. Saya kira demikian, Pak. Baik, matur nuwun, Pak. Ada yang kemudian tadi sesuai dengan topik ya, kita membahas mengenai konsep halal sesuai dengan etika bisnis Islami dan khususnya di dunia perdagangan. Kalau kita mengkaitkan dengan etika bisnis Islami, tentunya ada nilai yang berlaku. Kalau di dalam konsep Islam itu ada beberapa tingkatan, yaitu pertama adalah Islami, kemudian yang kedua adalah halal, ketiga adalah syariah, dan yang keempat itu adalah Islam. Terkait dengan apakah konsep halal yang saat ini yang terjadi pada realitasnya banyak hanya pada konsep komersial atau label dagang hal itu. Bagaimana menurut Pak Mulkisan, apakah ini bisa diatasi atau mungkin menurut pendapat Pak Mulkisan bagaimana? Monggo. Nah, untuk memastikan bahwa konsep halal itu tetap sesuai dengan Islam sebagai sistem yang menyeluruh, dibutuhkan memang langkah-langkah strategis. Yang pertama adalah penguatan etika bisnis Islam. Ini sangat penting sesuai dengan sabda Rasulullah, sungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Bagaimana dalam hadis riwayat Muslim ya. Hal ini menunjukkan bahwa halal itu yang diterima Allah tidak seharus sah secara hukum saja, tapi juga secara substansi. Oleh karena itu pengusaha wajib menanamkan nilai tadi jujur, kemudian amanah, adil dalam seluruh rantai bisnisnya. Ya, dari bahan baku, proses produksi, distribusi hingga layanan konsumen. Ya, ini akan menjadikan sumber rezeki yang membawa manfaat bukan hanya untuk pelaku usaha tapi juga untuk seluruh masyarakat. Jadi sekali lagi halal itu bukan sekedar stempel legalitas ya, tapi merupakan bagian dari sistem nilai yang lebih luas, berakar pada iman, tumbuh dalam akhlak dan membuahkan keadilan.
Nah, memang di tengah arus globalisasi dan inflasi, tugas umat Islam adalah menjaga agar makna halal ini tetap hidup dalam konteks spiritual dan sosial, bukan terjebak dalam formalitas belaka. Ini Pak Endi. Ya. Kemudian dilanjut tadi ya, mungkin beralih ke Pak Fuad. Tadi kita bicara mengenai etika bisnis Islami. Tentunya ada nilai-nilai yang berlaku. Dan ini bagaimana ketika kita sebagai umat Muslim bisa menciptakan agar ada halal sebagai hukum dan Islami sebagai nilai itu bisa berjalan beriringan. Monggo Pak Fuad, bagaimana Pak? Konsep tentang memandang ya tadi tentang halal itu bisa dilihat dari dua sisi ya. Sisi pertama yaitu dari sisi legal formalnya. Dikatakan halal sesuatu itu hukum jika telah memenuhi standar prosedural ya. Jadi secara administrasi sudah terpenuhi dan biasanya ini mencakup 3 hal. Pertama, apakah bahan baku ini tidak mengandung unsur yang haram atau tidak. Kemudian yang kedua, proses produksi sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Kemudian yang terakhir, telah memperoleh sertifikat halal dari otoritas yang resmi atau tidak. Nah, status halal ini memang sifatnya masih administratif dan objektif. Nah, ini biasanya ditentukan melalui prosedur yang dapat diverifikasi seperti audit bahan dan proses oleh lembaga terkait. Nah, tadi yang kedua, pendekatan yang kedua yaitu nilai-nilai Islami. Nah, suatu produk itu dikatakan memiliki nilai Islami merujuk pada kesesuaian dari produk tersebut dengan semangat atau spirit tujuan ditetapkannya syariat atau maqasid syariah seperti hifdzul mal, ya, kemudian hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzul adal dan sebagainya. Maka di sini kita dengan semangat ini kita tidak hanya memenuhi aspek legal formalnya saja, tapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran dalam niat dan informasi yang disampaikan terkait dengan produk itu. Kemudian yang kedua, keadilan terhadap semua pihak stakeholder yang terkait dengan proses produksi tersebut. Kemudian yang ketiga, produk tersebut diproduksi dengan tidak merugikan, memanipulasi dan mengeksploitasi pihak-pihak yang terkait. Contoh ya, makanan yang halal itu secara hukum, secara legal formal, tetapi bisa saja itu diproduksi melalui praktik yang merusak lingkungan atau eksploitatif terhadap buruh, atau mungkin produk tersebut menipu konsumen. Nah, mungkin produk tersebut bisa jadi tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Islami, meskipun secara label sudah halal. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kemudian adalah apakah keduanya itu selalu sejalan antara legal formal dan nilai-nilai spiritual Islam tadi? Ya, idealnya tentu ya harus sejalan. Hukum dan nilai seharusnya saling melengkapi. Namun dalam kenyataannya, dalam praktik tidak selalu demikian. Dunia saat ini itu sangat kompleks, ya, ada banyak tekanan ya terkait dengan proses produksi tersebut, ada juga celah hukum. Dan ada saja ya sifat karakter seseorang yang tidak memiliki kesadaran terhadap etika ya. Nah, inilah mengapa kita muncul fenomena label halal yang secara substansi itu masih tidak mencerminkan nilai Islami. Misalnya produk yang menggunakan bahan halal tapi dipasarkan dengan iklan yang menipu. Kemudian ada juga restoran bersertifikat halal ya, tapi memperlakukan karyawan dengan cara tidak adil. Nah, terakhir, mengapa kita perlu membedakan atau tahu bedanya antara dua aspek tersebut? Nah, dengan kita bisa membedakan, maka umat Islam itu hendaknya tidak terjebak ya pada aspek formalitas saja, hanya mengurus administrasi legal formalnya saja, tapi juga didorong untuk menjalani agama ini sebagai sistem hidup yang utuh, bukan hanya legalistik saja yang dikejar, tapi juga berorientasi pada akhlak dan keberkahan. Nah, dengan ini juga bisa melatih kepekaan sosial dan spiritual bahwa halal itu sifatnya tidak hanya boleh dimakan, tapi tadi yang seperti disinggung sebelumnya oleh pembicara pertama, tapi juga harus baik dan memiliki nilai-nilai moral dalam proses produksinya. Saya kira demikian, Pak. Ya, baik. Jadi kalau saya simpulkan dari pembicaraan kita, masih ada peluang ya perbaikan terkait dengan pelaksanaan konsep halal, sehingga bisa sesuai dengan konsep Islam, yaitu adalah kejujuran, keadilan, dan kepercayaan, dan yang terakhir adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup ya, alhamdulillah kita sudah masuk penghujung di diskusi ini. Terima kasih kepada dua rekan diskusi saya, Pak Mukison dan Pak Fuad, yang telah berbagi wawasan dan pengetahuan. Dan diskusi ini harapannya bisa lebih memahami terkait dengan konsep halal sesuai dengan etika bisnis Islami dalam dunia perdagangan. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa berguna bagi kita semua dan bisa terus belajar mengembangkan diri pada masa saat ini dan juga selalu teguh memegang nilai-nilai Islami.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua audiens pemirsa yang telah menyaksikan podcast Bismui, dan semoga kita bisa bertemu pada episode yang mendatang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.